Bahas kapasitor sama kapasitansi. Ya, eh itu bakal menyinggung sama rangkaian juga dikit-dikit. Jadi kalau misalnya mau nanya tentang rangkaian juga nanti bisa kita diskusi aja ini. Jadi aku udah nyiapin beberapa soal, nah, tapi nanti kalau misalnya ada soal juga nanti kasih aja ya buat materi-materi itu tentunya. Oke, kita mulai dari teori awalnya aja dulu ya. Kayak apa itu kapasitor? Jadi kapasitor ini eh, device yang bisa menyimpan energi dalam bentuk potensi listrik itu. Jadi eh, pokoknya eh, struktur utama kapasitor itu pokoknya ada muatan ya, ada dua konduktor biasanya. Ini yang aku lagi gambarkan itu namanya kapasitor plat sejajar ya, karena bakal ada dua plat sejajar. Nah, pokoknya karakteristik suatu kapasitor itu ada ada dua konduktor dengan muatannya beda sama besar tapi beda tanda. Ya, jadi di sini bisa kalau di sini Q, di sini negatif Q, sama di antara mereka itu ada potensinya. Nah, ini ini ciri khas dari suatu kapasitor. Nah, berarti eh, kayak kekuatannya suatu kapasitor itu kita bisa kuantifikasi sebagai C kapasitansi. Ini itu rumusnya itu Q per V. Berarti muatan di kedua plat ini dibagi sama potensinya mereka. Nah, gitu. Mungkin mungkin jangan kayak gitu ya, aku tambah delta V-nya. Karena itu penjarak. Ya, pokoknya ada delta V-nya. Nah, terus kalau nah yang umum itu ada nih, ada plat sejajar, ada bola sepusat, sama ada silinder sesumbu bentuk kapasitor ya. Eh, kita coba lihat dulu yang plat sejajar. Kira-kira bagaimana cara ngitung kapasitor suatu plat sejajar? Berarti kan ini platnya itu punya luas ya, A. Dan di antara mereka itu ada jarak ya, D. Oke. Berarti gimana cara kita bikin nyari Q per V? Eh, berarti kita pertama butuh eh, medan listriknya di antara ini dulu ya. Ya ini yang kalau Zan lagi bahas sekarang itu kan pakai hukum Gauss ya. Hukum Gauss itu dipakai buat nentuin medan listrik di antara plat. Tapi aku langsung kan bisa cari pakai hukum Gauss. Tapi medan listrik di antara dua plat itu, di antara dari satu plat itu eh, sigma itu rapat muatan dibagi dua eh, nah dua A. Bukan A, sorry. Sigma dibagi dua D ya, dua D. Nah, kok aku jadi ngeblank maaf ya. Dua eh, aku lagi cek sigma bagi sorry ya pokoknya terus V-nya itu hmm, Q ini kan berarti Q itu sama dengan rapat muatan. Berarti ini kan Q itu rapat muatan itu kan muatan per area ya. Berarti kalau buat dapat muatannya tinggal rapat muatan dikali areanya. Nah, terus buat dapat voltase, voltase itu ingat apa? Voltase itu ini dikali dikali jarak ya. Berarti sama dengan eh panas bukan D ini. Makanya aku dari tadi bingung. Sorry, sorry. Nol. Makanya, maaf ya. Permeabilitas. Permitivitas ya. Permitivitas. Heeh. Eh, nah, tapi kan ada dua platnya ya. Berarti totalnya itu berarti dikali dua. Berarti sama dengan sigma per EO. Nah, berarti ini ED. Berarti sama dengan sigma EO kali D. Berarti kalau kita masukin ya ke rumus ini juga jadinya kita dapat C sama dengan sigma per eh, eh sigma A dibagi dengan sigma per EO D. Sigma coret berarti kita dapat E.
Nah, ini buat asal usul rumus ya. Kalau kalian misalnya mau hafalin ini doang, ini boleh banget ya. Kayak ini kapasitansi, aku tulis ya, kapasitansi plat sejajar, kapasitor plat sejajar. Berarti itu luas platnya dibagi sama eh dikali emetivitas dibagi sama jarak antar platnya. Bayang ya. Tapi kalau ini aku kasih tahu penurunannya gimana biar kalau mungkin di tengah-tengah lupa atau gimana bisa mungkin turunin lagi deh awal. Nah, berarti kita bisa coba terapin langsung di salah satu contoh soalnya ya. Nih, suatu kapasitor dengan kapasitansi dihubungkan dengan kemudian sebuah bahan dielektif dengan oh ini mas udah ada dielektriknya ya. Ya, ini aku pindahin dulu deh soalnya. Sorry. Oke, ini kapasitor dengan dielektrik ya. Kapasitor. Nah, kalau ada yang mau ditanyain tengah-tengah, langsung tanya aja ya dengan dielektrik. Nah, gimana? Berarti benar. Ya, aku bikin satu soal aja coba ya contoh. Misalnya aku punya punya kapasitor plat sejajar. Nah, ini kita tahu luasnya misalnya satunya itu 10 cm kuadrat. Oke. Terus jarak antara mereka misalnya 0,5 milimeter. Oke. Sekarang kita mau tahu berapa kita tahu kapasitansinya misalnya berapa ya? 20 mikrofarad. Berarti berapa muatan yang disimpan di kedua plat ini? Berarti ingat tadi rumusnya apa? C sama dengan bukan kapasitansi yang dikasih kan kapasitansinya kita hitung. Maaf, maaf. Berarti kita tahu voltasenya deh. Voltasenya perbedaannya itu misalnya kita bilang aja 20 volt lah. Oke, berarti berapa muatan yang tersimpan di kedua plat ini? Mari kita coba ya. Kita tadi mau tahu kan C sama dengan Q per V. Berarti Q sama dengan CC ya. Terus berarti kita perlu tahu C-nya dulu ya. C-nya dari mana? Dari ini. Kita udah tahu ya rumusnya. Berarti C sama dengan N0 kali semua ingat satuannya kalau selalu jadi SI ya. Berarti ini 10 cm kuadrat berarti jadi 10 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat ya. Nah, terus 0,5 milimeter, 0,5 dikali kuningan mobil, desimeter modal mandir, 10 pangkat min 3 meter. Nah, bener ya. Berarti ini jadi dua ya. Dua pah, dua farad. Berarti buat muatan yang simpan tinggal masukin aja. Q sama dengan 2 farad dikali 20 V sama dengan 40 kulom. Nah, berarti di salah satunya itu ada plus 40, di salah satunya itu ada negatif 40. Oke, kira-kira kayak gitu ya. Nah, yang di atas ini aku hapus aja deh. Biar ininya jadi langsung yang udah jadi aja ya. Muat. Eh, Q itu sama dengan rapat muatan dikali luas. P itu sama dengan medan dikali jarak. Dan medannya itu rapat muatan dibagi E0 kali D. Nah, berarti habis itu bisa langsung masuk ke oke. Semoga sampai sini jelas ya. Maaf agak belibet soalnya udah lama nggak ngetubay. Eh, oh jelas. Kita coba. Tapi bentuk kapasitor itu bukan cuma plat sejajar, plat sejajar meskipun di UTS biasanya keluar itu, tapi kita coba belajar juga ya bentuk kapasitor lain. Nah, ada yang namanya kapasitor bola sepusat. Berarti itu kalau misalnya
Kan yang tadi itu karakteristik kapasitor apa? Ada dua konduktor, masing-masing dengan muatan yang sama besar tapi beda tanda, sama ada potensi di antara mereka. Nah, berarti bisa ada kapasitor bentuknya kayak gini ya. Berarti ada bola konduktor di dalam, bola konduktor yang luar. Nah, terus di dalam itu ada muatan. Misalnya di sini min 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 min, maaf, min 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 plus, terus di sininya ada muatan plus 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 gitu ya. Nah, berarti pokoknya di luar ini bakal jadi plus Q, di luar ini min Q, terus ada delta V dinamika. Ini juga jika kapasitor jadi kapasitor, soalnya ada ini. Ingat dua konduktor sama delta V. Kita coba kita coba turunin rumus umumnya ya, kayak gimana. Kita belajar nurunin rumusnya aja ya guys, biasanya kalau kita tahu rumusnya berasal dari mana itu lebih susah lupanya. Kita coba ya, misalnya ini panjangnya A. Ini panjangnya A. Ini saja. Ini saja. Ini saja. Ini tidak juga. Hmm, A. Terus ada jari-jari B, gitu ya. Kita lihat gimana caranya. Berarti Q-nya delta V. Bentar. Berarti tadi apa kapasitansi sama dengan Q per V. Itu selalu ya buat kapasitor macam apapun. Terus kita mau Q-nya kita anggap dikasih aja ya. Berarti ini plus Q, ini negatif Q di dalam. Berarti kita mau cari V-nya ya. Nah, lagi-lagi kalau ngomongnya V, bakal ada medan lagi muncul. Medan magnet. Medan magnet, medan listrik. Nah, di dalam sini kan berarti ada medan listrik ya. Nah, dan medan listriknya itu berapa? Eh, kita bisa cari pakai hukum Gauss lagi. Itu lagi dibahas sama Fauzan di sebelah. Tapi kita coba juga bahas di sini. Kita gambar kita gambar permukaan Gauss, ya mungkin dengan jari-jari R. Ingat. Nah, terus hukum Gauss katanya apa? Berarti ya kalau selagi ini semua besar medannya di tiap titik di permukaan ini sama, berarti dia dapat E dari luas permukaan, dikali luas permukaan sama dengan Q yang di dalam ini, Q in, dibagi sama eh di konektivitas. Berarti buat dapat E-nya itu, kan A-nya itu buat biar kuadrat aja ya. Kan kulit bola sama dengan eh, Q, tadi ya kita udah setuju yang di dalam ini Q besarnya. Ya, kalau mau yang di dalam dia yang plus biar lebih jelas. Nah, yang di luarnya min. Nah, Q bagi berarti kita tahu E sama dengan Q per 4 pi R. Biasanya bisa kayak gini. 1/4 pi. Hmm. Nah, terus potasi itu apa? Potase berarti ini E-nya dikali sama jak ini ya. Saya kan untungnya seragam ya. Enggak seragam ya ini E-nya. Berarti harus pakai integral di sini. Berarti P, eh, P itu sama dengan integral dari, mau kita melihat perbedaan ini ya. Perbedaan voltase ini. Berarti kita lihat dari A ke B, dari E, DR. Ya, ini maksudnya dari mana? Ingat ya yang tadi kan kalau versi diskritnya itu ya ini ya, P sama dengan E dikali jak itu ya. Berarti kalau kita bikin versi kecil-kecilnya, berarti
setiap elemen voltase ini dipengaruhi oleh, nah, apa medannya di setiap langkah kecil ini. Terus diintegralin dapet D ini. Kita coba ya. Kita masukin E-nya. A, A, B, E-nya itu 1/4 Pi EO Q per R kuadrat DR. Ya, berarti kita bisa keluarin semua konstan. Berarti Q per 4 Pi A, B 1/R kuadrat DR. Nah, ini jadi Q per 4 Pi negatif 1/R dari B ke A ya. Berarti jadi gini ya, 4 pi dari -1/B dikurang -1/A. Atau 1/A dikurang 1/B. Atau langsung aja ya gitu. Kita gabung aja. Jadi Q per 4. Mm-mm. Bisa jadi B kurang A dibagi AB. Ya, terus ini semoga jelas ya. Tadi ditanyain, ada yang mau ditanyain buat nyari voltasenya? Nah, ini saya belum masuk kapasitornya, baru nyari voltasenya. Nah, buat kapasitornya gampang, baru tinggal C sama dengan Q dibagi P yang tadi kita bertemu. Nah, C berarti sama dengan Q per P sama dengan Q. Kita bagi sama ini, Q 4 pi nol B min A B. Nah, berarti Q-nya coret, kita tinggal tersisa apa? 4 pi EO dikali AB dibagi B. Dan inilah rumus kapasitansi buat bola sepusat. Bisa ngelakuin ininya doang, bisa aja. Tapi ini aku ajarin lagi ya, cara penurunannya biar kalau misalnya nggak bisa inget ininya, tapi cuma bisa inget konsep awalnya C sama dengan Q per V, kita bisa turunin lagi dari awal. Buat nyari voltasenya butuh medan listrik, terus diintegralin terhadap R gini, medan listriknya carinya pakai hukum Gauss. Ya, hukum Gauss semoga udah pada lumayan nyaman yang menggunakannya. Tapi kalau nggak apa-apa, kita coba sekali lagi nerapin hukum Gauss di yang versi silinder. Coba. Oh, soalnya nanti deh. Soalnya kita coba kasus umumnya dulu. Atau apa ya? Ya, ini kita coba singkirin dulu ya. Kita bikin aja dulu. Teori. Kapasitor silinder tumbuh teori. Nah, eh, coba. Berarti tadi kita udah lihat yang apa namanya? Plat jajar, kita udah lihat yang bola pusat, ada juga kapasitor bentuknya silinder sumbu. Berarti kebayang ya, berarti ada silinder di dalam, sama ada silinder di luar. Terus mereka punya muatan yang sama besar tapi beda tanda. Gitu ya, itu kita anggapnya sangat panjang. Mm-mm. Oke. Terus habis itu seperti biasa ini ada plus Q dalam, di luar mungkin min Q. Terus kita buat nyari kapasitansi ingat C sama dengan Q per V, terus kita anggap Q-nya juga ada dikasih. Kapasitor silinder. Oke. Berarti kayak biasa kita coba cari V-nya dulu ya, V. Buat V-nya kita butuh medan listrik. Medan listriknya di dalam ini kita coba cari pakai hukum Gauss lagi ya. Berarti benar apa sih label dulu? Ini A,
Ini jari-jari luar kita sebut aja B. Terus berarti buat medan listrik di antara A sama B-nya, aku bikin cross section gini ya. Berarti ini A, ini A, ini B. Nah, kita coba bikin permukaan Gauss di dalam tengah-tengah ini ya, di antara A sama B. Nah, kayak gitu. Berarti kalau di sini mungkin kelihatannya kayak gini, di cross sectionnya. Nah, terus kita kasih nama R aja, jari-jarinya. Berarti gimana cara tahu medan listrik di permukaannya? Ingat, pakai hukum Gauss lagi, dikali permukaannya, luas permukaan ini yang ditembus sama vektor-vektornya sama dengan Q in dibagi sama E. Oh. Nah, berarti kita luasnya apa? Luas silindernya. Ingat kita lihatnya luas selimutnya aja ya. Soalnya kenapa? Nggak ada vektor keluar dari ini ya. Soalnya kan kita mau lihatnya sebenarnya rumusnya kan E dot gini ya. Nah, cuman ngelihatnya kan kita dengan asumsi bahwa di permukaan ini semua E-nya sama besar ya. Jadi kita bisa tarik keluar dan dot ini kita lihatnya yang tegak lurus yang ya yang keluar langsung dari permukaannya ya. Makanya makanya yang searah sama normalnya permukaannya, makanya kita bisa langsung EA sama dengan Q in per permitivitas. Berarti A-nya kita cuma lihat dari luas selimut silindernya doang. Kita coba ya. E dikali apa rumus silinder eh, berarti 2πr kali panjangnya ya. 2πrl. Oke bener. Oke nice. Dibagi Q-nya. Oh Q-nya berapa itu? Q-nya berarti kan kita anggap ini tersebar rata lah ya. Berarti sebentar. Tapi ingat-ingat juga. Hmm, sorry ini lagi banyak ngeblank. Eh 2πrl muatan yang eh, kan ini Gauss, berarti Q-nya itu oh kita pakai apa? Kita pakai bentar ya. Maaf, maaf. Eh, tadi aku udah nyiapin pada catatan di bentar. Eh, Tunggu dulu ya. Hmm, hmm. Ya ini kita pakai rapat muatan aja ya. Kita bilang rapat muatannya itu nih lambda. Berarti Q itu berarti buat setiap setiap panjang L eh, muatannya itu lambda dikali L gitu ya. Lambda dikali L coba terus ini bagi epsilon nol berarti medan listriknya itu sama dengan L-nya bisa dicoret, L-nya bisa dicoret. Nah, buat muatan 2 pi R. Bentar ya, aku cek dulu. Pastiin. Silinder sesborong. Oke, oke bener. Nice. Yang ini aku ubah. Yang ini.
Berarti biasanya bakal dikasih rapat muatannya mungkin. Dua pi. Mhm. Ya. Berarti terus buat voltasenya, voltasenya ingat kayak tadi aja. A, B, E, D, F. Hmm, jadinya A, B, lambda, 2 pi, mhm, R, D, R. Semua yang konstan kita bisa keluarin ya. Mhm, mhm, mhm. A, B, 1/R, D, F. Berarti ini jadi hmm, ln R, B, A. Ya kan? Jadi 2 pi. Mhm. Ln B dikurang ln A. Atau one last stepnya bisa digabung yang belakang jadi ln B per A. Oke. Berarti ini rumusnya aku tulis ulang di sini. Itu V-nya ya. Berarti buat cari kapasitansinya sama kayak tadi konsepnya. C sama dengan Q per V. Kita masukin ya. Q-nya itu kan sama aja kayak tadi kita udah tentuin ya. Sama dengan rapat muatan dibagi panjang ya. Masuk akal. Dibagi lambda per 2 pi epsilon 0 ln B per A. Coret-coret. Jadinya dapat L per 2 pi 0 terus 1/ln B per A. Ini ya. Coba ya. Aku cek dulu sama catatan. Pelindung terpusat. 2 pi 2 pi ini ya. Harusnya di atas. Maaf, maaf. L-nya juga sih. Berarti 2 pi L dibagi ln B per A. Ini rumus buat kapasitansi kapasitor silinder sesumbu. Lagi-lagi bisa dihafalin atau bisa diturunin kayak gini. Oke. Ada yang bingung nggak tadi di prosesnya? Berarti kita buat cari V-nya itu pakai medan listriknya di dalam silinder di dalam silindernya. Terus kita bisa cari itu pakai hukum Gauss ya. Berarti apa yang flux sama dengan Q di dalamnya dibagi sama permitivitas. Ya, dan luasnya itu luas limutnya 2 pi RL. Nah, kita cuma peduli sama yang vektor-vektornya keluar dari situnya. Nah, berarti hmm, oke, soalnya ini lagi minjam tab teman, belum kebiasa. Oke, Semoga aman ya buat yang bagian teorinya. Kita coba lihat soal sekarang. Suatu kapasitor tersusun dari dua buah silinder konsentris dengan jari-jari R1 dan R2 dan panjang L lebih kecil dari jauh lebih kecil daripada R2. Daerah di antaranya daerah di antara R1 dan R3 sama dengan akar dari R1 kali R2 diisi oleh suatu silinder dengan panjang L dan tetapan di elektrika bisa terisi oleh udara. Kayaknya aku langsung Kayaknya lebih bagus kalau pelajarin di elektrik dari awal deh. Soalnya banyak soal yang pakai di elektrik. Oke boleh deh. Aku langsung bahas teori di elektrik dulu ya. Agak melawan urutan tapi nggak apa lebih bakal lebih jelas.
Eh, di di berarti apa itu dialektik? Jadi dialektik kan kita udah punya kapasitor tadi. Misalnya contohnya kapasitor kelas sejajar. Nah, Q terus min Q terus ada delta V-nya. Nah, ini tuh biasanya ruang hampa ya. Tapi kalau nggak ruang hampa itu kita bisa isi sama suatu bahan. Nah, bahan ini namanya bahan dielektrik yang gunanya itu buat ningkatin kapasitansi dari kapasitor ini. Nah, kayak gimana cara kerjanya? Berarti setiap bahan itu punya tetapan dielektrik. Biasanya disimbolkannya sama K atau apa kecil gini. Nah, ya kan? Nah, kalau ada bahan K, suatu kapasitor yang awalnya C, yang awalnya kapasitansinya C, kapasitansinya bakal jadi C aksen, yakni C dikali dikali sama tetapan kapasitansinya ini. Tetapan dielektriknya itu. Berarti contoh, kalau misalnya aku punya eh, suatu kapasitor ya yang kapasitansinya misalnya awalnya 10 farad misalnya ya. Eh, terus kita awalnya misalnya uang hampa dalamnya. Ya, uang hampa itu kayaknya berarti basically satu ya. Nah, terus kita masukin, kita sisipin material yang K-nya sama dengan misalnya 3. Berarti kapasitansi barunya berapa? Tinggal C aksen sama dengan 3 dikali 10 S sama dengan 30 F. Gitu kira-kira. Ya berarti sekarang kita bisa coba ngerjain soal yang ada bahas-bahas sama dialektiknya ya. Coba. Nomor yang keempat dulu ya. Itu yang mau eh ya kayaknya ini dulu deh. Buat lebih dapet feel-nya kapasitansi dengan dialektik. Coba. Total kapasitor dengan kapasitansi ini. Ya ini berarti C awalnya ya. Kapasitansi 4,4 picofarad dihubungkan dengan baterai 12 volt. Pada keadaan tunak, medan listrik antar pelat, nah ini dikasih kita medan listrik. Mhm. Medan listrik antar pelat sama dengan, nah, jika baterai dilepas kemudian sebuah bahan dielektrik dengan konstanta di elektrik K dengan 4,8 disisipkan ke dalam kapasitor, hingga celah kapasitor semua terisi dengan bahan dielektrik, tentukanlah nilai besaran berikut setelah kapasitor terisi bahan dielektrik. Oke, coba lihat. Yang A kita dimintanya apa? Beda potensial kapasitor, medan listrik pada daerah antar plat dan kapasitansi. Oke, beda potensial dulu aja mungkin. eh Berarti beda potensial. Jadi kan eh, dihubungkan dengan baterai 12 volt. Oke, kita terus belajar rumus-rumus yang kita tahu. C sama dengan kita cari dulu C aksennya berapa ya? Karena kan kita udah dikasih itu dimasukin di sisipan bahan dielektrik. Kita mau lihat C barunya itu di berapa? Berarti sama dengan K dikali C sama dengan 4,8 dikali 4,4 PF. Ya, ya, jadinya bisa turun aku 21,12 PF. Oke. Nah, berarti jika baterai dilepas. Oke. Wah, pokoknya gini, pas baterainya dipasang ini, oh ini aku masukin dari awal ya. Jadi kapasitor itu kan ini ada muatan ya, muatan sama Q di sini sama negatif Q di sini. Itu tuh harus ada yang mindahin kan ya, harus ada yang mindahin muatan-muatan di sini ke sini, ya enggak? Nah, itu bisa dilakukannya sama baterai. Nah,
baterainya baterainya ngapain, mindahin dari sini ke sini, berarti awalnya itu mereka imbang-imbang aja, nol di sini nol di sini, tapi muatannya dipindahin, makanya di sini Q, di sini negatif Q. Nah, jadi fungsi baterainya itu sebenarnya kayak gitu. Kita coba lihat lagi di, nah, berarti kita coba lihat dulu muatan yang tersimpan setelah kita taruh 12 V itu berapa. Berarti terbiasa, eh, kapasitansi sama dengan Q per V. Jadi kita dapat muatan yang tersimpan sama dengan C aksen per V. C aksennya itu 4,4 PF. Bukan, kan baru kita temuin ya, yang baru 21,12 PF. Kita kali voltasenya 12 volt. Ini hasilnya jadinya, oh bukan, bukan. Bentar. Nanti bahan DRT, muatan dalam proses itu. Mm-mm. Coba saya pas kemudian di sebuah, oh pada keadaan tunak. Eh, Maaf ya, bentar. Benar-benar benar gini harusnya. Coba 12 volt. Kita hitung dulu ya. 21,12. Itu dulu, 253. Oh, hmm, ohm. Nah, benar nggak? Uh-huh. Nah, terus buat dapat beda potensial yang barunya gimana? Berarti kan kita tahu ya, muatannya itu, oh, sorry, 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 sorry. Berarti, nah, aku hapus dulu semua yang bawah ini. Ini buat kapasitor bawah. Soalnya, kapasitornya ini diisi pas sebelum dimasukin bandi elektriknya ya. Iya, iya, berarti so, pada keadaan tunak. Tunak itu artinya sudah terisi ya. Berarti sudah maksimal Q sama negatif Q-nya itu. Berarti, maaf, maaf. Berarti kita harus cek Q di awalnya dulu ya. Sebelum kita, eh, masukin bandi elektrik. Berarti C sama dengan Q per V. Jadinya Q sama dengan C, V. Pas keadaan awal ya, langsung aja. C-nya 4,4, EFP-nya 12. 4,4 kali 12 sama dengan 52,8. Nah, berarti kita tahu muatan muatan yang tersimpan itu 52,8. Sekarang kapasitansinya kita ubah baru. Nah, berarti C aksen sama dengan Q dibagi bakal. Nah, kalau kalau ini yang berubah ya berarti, terus ini konstan ya berarti V-nya yang berubah ya. Berarti P aksen ini bakal sama dengan Q dibagi dengan C aksen. Berarti 52,8 kita bagi sama 21,12. Jadinya pas di 2,5 volt. Nah, ini buat yang A ya. Sorry. Jadi kita lihat semuanya ini harus urutannya berarti. Suatu kapasitor dengan kapasitansi 4,4 picofarad dihubungkan dengan baterai 12 volt ya. Berarti, pada keadaan tunak, nah berarti, ya, semua besaran yang berperan itu yang masih awal-awal ini 4,4 PS sama 12 V. Nah, dapat, eh Coulomb, sorry, satuan satuan, habis baterainya dilepas ya, berarti udah gak ada yang isi lagi, baru kita ubah kapasitansinya. Nah, berarti semua ini ada alurnya ya, ada ceritanya. Oke, ya, kayak yang A kayak gitu. Yang B,
Kita coba lihat lagi. Energi, belum ya, kita belum selesai yang medan, medannya belum tahu. Ya, kan kita dapat voltase baru, kita bisa dapat medan barunya. Ingat tadi P itu sama dengan medan kali jak ya buat yang plat. Karena yang di plat itu medannya kan eh, seragam ya. Berarti kita bisa langsung dikali jaknya ya. Berarti artinya E, nah ketika dikasih jaknya ya. Mungkin gini gini. Kan P aksen sama dengan gini deh. V sama dengan ED. Terus P aksen itu sama dengan P aksen D ya. Berarti kita bisa menghubungkan gini. Soalnya kan kita kita tahu awalnya ini ya. Berarti kita tahu nih, V dibagi V aksen harus sama dengan dibagi E aksen. Nah, berarti kita dapat nih, aksen itu sama dengan V aksen bagi V dikali E. Kita coba lihat ini ya, 2,5 volt dibagi 12 volt dikali, pas di awal Bapak, 5,8 kali 10 pangkat 4 volt per meter. Hasilnya 21, nah 2,5 bagi 12 kali 5,8 kali 10 pangkat 4. Aku dapat 1,21 kali 10 pangkat 4 volt. eh, Oke, berarti gitu ya. Kita harus bekerja dengan informasi yang diberikan. Kan kita udah tahu medan medan listrik awal, terus hubungannya sama voltase kayak gimana. Ya berarti sebenarnya kita bisa cari D-nya sih. Kita bisa cari D-nya kalau kita mau lebih, kalau kita mau lebih careful satu-satu. Kalau misalnya nggak kepikiran gitu buat saling bagi gini, ya kita bisa cari D-nya. Oke, kira kayak gitu buat yang A. Ada yang mau ditanyain? Semoga aman ya sampai sini. Oke, kita coba lanjut ke yang B. Energi listrik yang tersimpan dalam kapasitor. Oh, ini konsep baru ya. Energi listrik yang tersimpan dalam kapasitor. Jadi mau dibahas di akhir sih, tapi nggak apa-apa. Kita bahas sekarang aja. Berarti, berarti ini aku bahas teori juga aja ya, biar mungkin bisa bantu hafal rumusnya lagi. Berarti kan eh, energi energi yang bisa disimpan itu kira-kira bakal usaha yang digunakan untuk mengisi sampai penuh kan ya, sampai keadaan tunak tadi dari kosong. Berarti kita bisa bikin suatu integral ya buat nentuin usahanya yang dibutuhkan buat masukin ke masukin eh, semua muatannya, buat mindahin semua muatannya dari yang sini ke sini biar di plus Q negatif Q kan dari awalnya 0 0. Berarti kita kan rumus biasanya usaha itu ini ya, W sama dengan eh, F S ya. Nah, atau dalam dalam kasus listrik bisa, gaya listriknya kita bisa ganti sama medan listrik dikali muatan dikali jak ya. Ini ya, Q-nya di depan aja deh. Nah, masukin dulu semua masuk akal. Oke, jejaknya aku pakai R aja ya. Jejaknya aku pakai R. Terus berarti kalau kita mau muat kecil, elemen kecil dari usahanya yang dibutuhkan, berarti itu sama aja kayak E R sama muatan kecil yang dipindahkannya, iya kan? Nah, kita coba. Berarti kalau kita integralkan, set, set, berarti ini jadi W, ini jadi E-nya berubah-ubah ya. Berarti energi dari
medan listriknya itu rumusnya E Q per F kuadrat. Ya, tunggu dulu, maaf. Nanti aku sekalian cek dulu. Hmm, Ini ya. Hmm. Oh, jangan pakai yang Q. Oh, iya, 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 iya. Maaf. Terus R itu kan sama aja kayak apa tadi? Medan dikali jarak. Medan dikali jarak itu sama kayak voltase ya. Berarti ini sama aja kayak Q voltase. Ya nggak? Itu juga. Berarti ini dW itu sama dengan voltase dQ gitu. Sorry. Sorry, sorry. Aku clear up lagi ya. Berarti kan tadi usaha itu sama dengan FR bisa sama dengan Q, jarak, terus dikali jaraknya itu sama dengan V. Iya, ya. Sampai sini masuk akal ya. Berarti integral dw sama dengan integral v terhadap q. Berarti ini jadi usaha sama dengan integral dari v-nya itu rumusnya apa tadi? Ya kan v itu kan c itu sama dengan q per v. Eh, kita pakai yang kecil aja. Soalnya ini kayak lagi fase tengah-tengah. Kita pakai yang belum yang maksimal jadi masih pakai q sama v kecil aja. Berarti v itu sama dengan q per c. Udah coba lihat ya. Ini jadinya q per c dq. Dari mana? Dari awalnya gak ada muatan sampai akhir muatannya jadi q besar ya. Nah, berarti ini sama dengan tengah dari q kuadrat c dari q sampai nol. Jadinya tengah q kuadrat c. Nah, ini rumus buat usaha yang dibutuhkan buat ngisi. Berarti kalau usaha buat ngisi segini, energi yang disimpan juga segini. Nah, ini nih. Rumus buat energi yang disimpan dalam suatu kapasitor adalah tengah q kuadrat per c. Atau kita bisa ganti-ganti lagi bentuknya. Q per C itu tadi apa? Q per C itu kan V ya. Ya, kita gambar segitiganya deh. V, Q, C. Nah, berarti Q per C itu kan kita bisa ganti sama V ya. Berarti juga ada bentuknya kayak gini. QV. Nah, ada satu bentuk lagi ya. V kita bisa ganti sama eh Q kita bisa ganti sama VC ya. Berarti ini bisa jadi C V kuadrat. Nah, berarti ada tiga bentuk ini nih. Kita pilihnya sesuai dengan yang paling paling mudah buat kita. Kita coba lihat ya, kalau di kasus ini gimana. Energi listrik yang tersimpan dalam kapasitor. Kita udah tahu C-nya, udah tahu V aksennya ya. Jadi kayaknya lebih paling gampang itu. Berarti kita coba lihat, kita coba hitung. Ini aku pindahin dulu ya ke sebelah. Kita pindahin. Nah, eh, tadi kita mau pakai yang bawah ya. Berarti U sama dengan setengah aksen, aksen kuadrat sama dengan setengah dikali tadi C aksennya berapa? 21,12. 21,12 PS kali dengan V aksennya 2,5 ya, 2,5 volt kuadrat. Nah, ini sama dengan 60. Kalau mesin kalkulator, sebentar, cobain dulu. Mhm, 21,6 kali 2,5 kuadrat. Itu dapat 66.
Pico, Joule. Nah, ini energi ya, berarti satuannya Joule. Terus tadi kayak itu, Pico itu 10 pangkat min 12. Jadi mending aku buat. Ini berarti sama dengan 66 kali 10 pangkat min 12 Joule. Nah, ini lagi yang tersimpan. Ya, terus kan dicobain juga kan kita tadi juga dapat Q-nya ya. Kalau kalian pakai rumus ini atau ini pasti dapat hasilnya sama juga 66 kali 10 pangkat min 12 C. Cobain ya. So, cek. Jika kemudian baterai dipasang kembali, ya ada alurnya ya berarti ini. Jika kemudian baterai dipasang kembali, tentukan nilai keempat berdasarkan pada pertanyaan A, B. Oke. Berarti sekarang kita coba pasang lagi baterainya. Berarti eh, kan tadi berarti udah ada perubahan besarannya ya. Sekarang kita coba setelah baterai dipasang terus dilepas terus ada perubahan besaran terus kan kita mau pasang lagi. Kita mau lihat apa yang terjadi. Eh Perubahan besarannya berarti kita lihat potensial kapasitornya dulu ya. Jika gimana potensialnya. Pas dipasang lagi potensialnya bakal kembali ke yang baterai dong. Bakal kembali ke 12. Berarti V-nya kembali ke 12 volt. Terus berikutnya apalagi? Medan listrik pada daerah antar plat. Ya, kita tahu ya, tadi pas pas ada baterainya medan listriknya jadi 5,8 kali 10 pangkat 4 ya. Berarti medan listriknya juga balik ke kondisi awal. 5,8 kali 10 pangkat 4 voltmeter. Nah, terus eh, kapasitansinya. Kapasitansinya juga nggak berubah ya dari cuma masang baterai. Kalau kapasitansi itu berubahnya cuma dari di elektrik tadi. Nah, penambahan atau pengurangan di elektrik tadi. Berarti ini jadi 21,12 ya. F sama terakhir energi di kapasitornya. Berarti jadi energi di kapasitornya yang berubah ya salah satunya. Berarti jadi setengah seperti biasa C kuadrat. Terus sekarang C-nya masih sama 21,12 kali 10 pangkat min 12 F. Tapi kali ini dikali sama berapa volt itu? 12 volt kuadrat. 12 volt kuadrat. Ini jadinya langsung aja hitung ya. Jadi 15 satu jangan lupa. Tapi bagi dua jadi 1520 dikali 10 pangkat 12 Joule sama dengan 1,52 kali 10 pangkat min 9 Joule. Berarti gitu ya. Kalau baterainya dipasang lagi, kita kembali pakai voltase baterainya, kembali ke medan listrik awalnya, kapasitansinya juga cuma dipengaruhi sama di elektrik yang tadi kita sisipin, sama terus energi listriknya itu ngikutin sama voltase dan kapasitansinya. Oke. Aman sampai sini? Ada yang mau ditanya nggak dari pembahasan soal ini? Paling aku recap dulu ya dikit. Eh, jadi pas awalnya kita ditanya bahwa potensial kapasitor medan listrik pada daerah antar plat dan kapasitansi. Ini kita ikutin alur soalnya. Kita harusnya tuh di awalnya itu 4,4 PS, terus 12 V, berarti eh buat lihat potensial kapasitornya langsung pakai informasi yang diberikan aja ya. Buat ngitung muatan muatan yang disimpannya dulu, bisa ikutin ini aja. Terus ngitung volt apa potensinya, ingat tinggal E kali D hubungannya ini V sama dengan ED. Ini sebenarnya sebenarnya hubungannya itu ini ya E D R. Tapi kalau E-nya selalu seragam, selalu konstan kan berarti cuma jadi ini doang ya. Terus ini. Nah, tapi buat plat antar plat gini, antar plat sejajar E-nya itu selalu konstan. Jadi tenang aja. Jadi kita bisa langsung kayak gini. Oke, kayak gitu. Untuk B, pakai rumus ini ya ada tiga macam. Pilih aja yang paling berguna pada saat itu. Nah, buat C
Ya, berarti kita tinggal balik ke kondisi awal aja. Oke. Semoga buat yang kapasitor ya jelas. Kita coba. Nah, sekarang kita bisa coba kerjain yang silinder konsentrus ini. Oke. Kayaknya yang ini agak susah sih pertanyaannya, tapi kita cobain aja ya, nggak apa-apa. Sebentar. Aku mau ngecas. Oke. Tahapan dialek bentukan besar medan baca lagi suatu kapasitor tersusun dari dua buah silinder konsentris dengan jari-jari R1 dan R2 dan panjang daerah di antara R1 dan R3 diisi oleh suatu silinder dengan panjang L dan tetapan di elektrika dan sisanya terisi oleh udara. Oke, kita coba gambar dulu ya. Dua buah silinder konsentris. Kamu gambarnya dua dimensi aja ya. Kita gambar cross section. Ada jari-jari R1 dan R2. R1 itu jari-jari yang dalam. R1 ke sini, R2 dan panjang dan panjang L yang jauh lebih kecil daripada R2 nya. Oke, kita panjangnya L. Oke, daerah di antara R1 dan R3 diisi oleh suatu silinder dengan panjang diisi dengan suatu silinder dengan panjang L. Berarti di sini ada R3 ya, R3. Diisi oleh suatu silinder dengan panjang benar ya, daerah di antara R1 dan R3 diisi oleh suatu silinder dengan panjang L dan tetapkan di elektrik ada. Berarti maksudnya ini jadi silinder kerja apa? Benar. Oh ya, ini kita maksudnya dengan satu silinder dan tetapan dia. Oh, I see. Berarti ini maksudnya kayak, oh ya ini kan kapasitornya ini ya. Berarti yang dua silinder tadi itu kapasitornya. Yang kita baru masukin tadi, ini tuh bahan di elektriknya. Nah, iya. Dari bawah panjangnya R, R3. Hmm. Ini tuh bahan di elektrik dengan K-nya berapa? K aja. Nggak dikasih tahu. Oke, semuanya masih variabel di sini. Tentukan besar medan elektrik pada radius R di dalam dielektrik dan di udara dalam komputer. Asumsikan beda potensial antara R1 dan R2 adalah V. Oke, coba. Sebentar ya. Gauss medan listrik di bagian dalam kapasitor adalah. Nah, soal kayak gini bisa muncul nggak ya? Bisa aja ya. Kan bisa medan listrik. Ya, oke, oke, oke. Berarti kalau dalam dielektrik itu hukum Gauss itu ada versi satu lagi. Berarti kan kita kenalnya hukum Gauss itu ini dong ya. EA sama dengan apa tadi? EA sama dengan Q in per gini ya. Nah, tapi kalau eh, kalau ada kapas kalau ada tetapan di elektrik, NO-nya ini berubah. NO-nya ini kan permitivitas itu kan berlaku buat uang hampa ya. Tapi kalau buat eh, di elektrik kita harus kali konstannya di depan. Nah, gitu. Berarti sama kalau kapasitansi baru itu sama kayak K dikali kapasitansi lama, ada juga tetapan bahwa ini permitivitas bahannya sama dengan tetapan di elektrik dikali permitivitas Swangshampa. Jadi kayak buat hukum Gauss buat di
dahan dielektrik itu kita bisa pakai rumus ini. Kita coba ya. Berarti tentukan besar medan listrik pada radius R di dalam dielektrik. Oke, kita coba ya. Eh E, E, A sama dengan A-nya itu 4 pi, pi R kuadrat eh, sama dengan Q di dalamnya kali K ini. R-nya. Terus Q-nya itu, enggak. Hmm, Bentar. Q-in-nya, Q-in-nya ini kita bisa ganti sama, oh ini sorry kok 4 pi ya kuadrat ya. Ini, kan ini silinder. Sorry, sorry. Maaf. 2 2 pi R dikali panjangnya ya. Nah, berarti Q-nya itu tadi kita bisa ganti sama rapat muatan. Rapat muatan dikali panjang. Seperti biasa. Rapat muatan dikali panjang. Panjang coret, panjang coret. Berarti E sama dengan lambda dengan semua ini kita taruh depan aja dulu ya. 2 pi permitivitas K kali lambda per R. Nah, kayak gini ya, besar medan listrik pada radius R. Ya, kayak gini ya. Dan ini berlaku buat R di dalam dielektriknya. Oh, ini buat yang dalam dielektrik. Sekarang kalau yang di udara, kayak gimana? Kita coba cek ya. eh nah, ini aku pindahin waktu itu dalam di elektrik. Di elektrik. Sekarang kita coba dalam udara. Kalau dalam udara, maksudnya dalam ruang hampa lagi, kita berarti kembali ke E, E0 awal ya. Berarti tinggal EA sama dengan Q in per E0 biasa. Berarti E sama dengan kali 2 pi RL sama dengan lambda L bagi M, co- coret, coret. Kita dapat E sama dengan 1/2 pi mhm, kali lambda per R. Ya, setuju ya sampai sini. Oke, berarti yang dalam dielektrik itu kayak gini, yang dalam udara itu kayak gini. Bedanya cuma di ini, ya, reaktivitas yang di dalam dielektrik itu E0K, kalau yang di dalam udara itu E0 aja. Berarti gitu ya, ingat ya. Berarti bahwa tetapan di dielektrik ini bukan hanya apa, bisa dipakai buat bikin nyari kapasitansi baru, tapi juga bisa nyari buat nyari permitivitas barunya. Ya, kayak gitu ya. Terus minta apa? Asumsikan beda potensial antara R1 sama R2-nya dalam. Eh, tunggu dulu. Kalau mereka nggak mau dalam bentuk ini ya, soalnya dikasih beda potensial, berarti mereka nggak mau ada lambdanya ya. Oke, nggak apa-apa. Kita coba cari ya. Berarti kan kita tahu ya tadi V itu sama dengan integral dari E terhadap jak ya.
Ya kan? Berarti kita coba, kita dikasihnya beda potensial antara R1 dan R2. Jadi kita coba bikin ya, beda potensial antara satu sama dua. Satu, jadinya, nah kan V1 2 itu beda potensial antara satu sama 2 itu V1 kurang V2 ya, bukan kebalikannya. Dan itu ke, berarti ini sama aja kayak, nah, negatif dari satu sampai dua. Nah, ya kan? Ya kan ini berarti bakal di integralnya sendiri bakal jadi V2 kurang V1. Kalau kita maunya V1 kurang V2 berarti kita harus tambah negatif di depan. Setuju ya di sini. Berarti ini jadi, kita coba ya. Kita R1 sampai R2. Nah, nah berarti, nah kan kita tahu ya kan medannya di kepecah ya antara yang di dalam dielektrik sama yang di luar di dalam udara. Berarti kita pecah juga integralnya. Negatif dari R1 sampai R3 EDR ditambah dari yang R3 ke R2 EDR. Nah, ini sama dengan yang ini berarti jadi kita kita coba masukin ya. Negatif R1 R3 tadi ini ya kapasitansi dalam dielektriknya 1/2 pi lambda per R dr ditambah, nah dikurang juga ya, dikurang R3 R2 1/2 pi lambda per R dr. Nah, gitu aja ya. Berarti kita coba kerjain aja integralnya. Ini semua konstanta kita bisa ya kedepanin ya. Berarti ini jadi negatif 1/2 pi mm, EO. Terus yang ini berarti tinggal R1 R3 lambda juga bisa di sini. eh K per R dr F 1/KR R3 R2 RDR DR. eh Gini kan ya. Ini jadinya negatif lambda 2 pi epsilon 0. Ini jadi len R3 dibagi R1 ya. Tambah len eh, R2 bagi R3. Semoga sampai sini benar. Kita bisa coba satuin lagi lognya. Len R3 R2 R1 R3 bisa gitu ya. Bisa jumlah sifat logaritma coret coret. Bentar. Terus ini bener nggak ya? Hmm, bentar ya. Bedanya itu ke terus kan sama dengan 2 pi bulan F1 bagi F F1 bagi K F1 R2. Nah, kalau lagi mikir dulu ini masuk akal nggak ya? Sepertinya masuk akal. Coba dulu ya. Sorry. Terus kita tahu ini sama dengan
eh Terus ini semua sama dengan V ya. Ini kan, bentar ya. Soalnya sama di catatan aku sedikit berbeda. Apa ya? Oh, di kunci jawaban, jawaban. Eh, Honda. Kenapa itu 4 pi ya? Terus, oke, karena ini mungkin akan daripada lama kita coba kerjain yang gini dulu ya. Kita coba pindah ke materi berikutnya dulu. Maaf ya. Saya, tapi kalau buat ngitung di elektrik aman ya kira-kira. Saya ini emang soalnya susah sih. Emang dapat soalnya yang lumayan susah. Sorry, apa aku saya pilih soalnya yang lebih mungkin keluar di UTS ya. Nanti deh ya. Tapi semoga kalau teorinya dapat ya buat di elektrik. Kita masuk ke yang lebih masuk akal dulu coba. Dengan yang susunan kapasitor. Ini materi yang pasti keluar lah. Pasti keluar minimal sekali. Saya hubungin rangkaian sama kapasitor juga. Jadi kita cobain ya. Perhatikan gambar di samping. Baterai memiliki beda potensial. Terus ini kita ada beberapa kapasitor ya. Jadi ini kapasitornya itu ada satu, dua, tiga, empat. Terus mereka terhubungnya macam-macam ya. Ada yang ini ada yang seri, ada yang paralel. Jadi kita dimintanya Pak, dikasihkan F itu muatan total yang mengalir melalui titik A adalah sebesar 12 kolom dan muatan total yang mengalir melalui berapakah besar? Oh, kayaknya lebih masuk akal kita kerjain yang. Oke, kita coba kerjain yang K11 dulu. Oke, tapi aku mulai dengan teori dulu ya. Jadi buat kapasitor kan mereka bisa terhubungnya kayak gini ya, entah seri atau paralel. Apa ya kayak resistor mungkin kalau kalian udah pernah belajar di rangkaian. Nah, kalau di kalau di seri yang sama antar mereka itu muatannya. Berarti kalau di sini plus Q, di sini min Q, di sini plus Q, di sini min Q. Nah gitu ya. Berarti kalau kalau seri artinya sama muatan. Seri dengan sama muatan. Kalau paralel, apa yang sama di paralel? Kalau paralel misalnya perbedaan voltase mereka yang sama. Berarti misalnya data P paralel artinya mereka sama tensinya. Ya berarti kalau di sini mereka Q-nya sama, kalau di sini V-nya sama. Oke? Berarti apa yang terjadi? Berarti kalau seri itu nah kalau kita mau cari kapasitor yang bisa menggantikan kedua kapasitor ini, gimana caranya? Berarti kita tahu eh kalau yang ini Q kapasitansi totalnya itu kan berarti bentar. Oh, voltasenya deh. Kita cek beda voltasenya. Berarti itu kan P itu kalau yang seri benar. Aku pindahin yang ini ke bawah. Eh, Kalau buat yang seri berarti kalau misalnya kita mau perubahan V totalnya berarti kan tinggal Q ini Q1 dibagi C1 tambah Q2 dibagi C2. Tapi kan kita udah tahu ya tadi Q1 itu sama dengan Q2 kan ya. Kalau buat seri berarti ini Q per C1 tambah Q per C2. Berarti kalau kita misalnya ini sama aja. Berarti kalau kita balik berarti ini sama dengan
Bentar. Iya. Terus ini teorinya sih guys. Sebenarnya kalian nggak perlu hafal ininya, tapi bentar. Hmm. Q dibagi C. Ya, oh ya sama V. Nah kan V itu voltase itu kan sama aja kayak Q bagi C ya. Q bagi C total. Bagi C total. Nah, berarti dan ini kita tahu ini sama dengan satu per C1 tambah. Kalau kita coret Q-nya apa yang tersisa? Nah, kita dapat kalau di rangkaian seri satu per C total sama dengan satu per C1 tambah satu per C2. Nah, kalau mereka paralel yang ini lebih gampang ya. Berarti karena saya mereka sama, berarti eh, kapasitas totalnya tinggal bentar. Berarti Q bentar, sorry. Ah, eh di teori bentar. Kalau gitu berarti maaf guys, jangan ikutan bingung ya. Soal ini mah cuma buat teori aja kok. Nggak perlu hafal sebenarnya. Ya nggak perlu hafal cara penurunannya, cuma perlu hafal eh apa namanya di cara pakainya. Hasil akhirnya ini satu pencetot buat seri sama kalau buat yang ini cetotnya itu kan berarti sama dengan Q per V ya, yang kita udah tahu Q per V-nya itu sama. Heeh. Berarti sorry. Berarti muatan total mereka itu kan berarti Q sama dengan Q1 tambah Q2 ya. Berarti kan itu sama aja kayak C1V tambah C1V1 tambah C2 V2. Kan kita tahu ya muatannya mereka sama. Berarti nah C1 tambah C2 dikali V. Ini kan Q itu kan sama aja kayak cetot dikali V. Kita coret V-nya, kita coret V-nya kita dapat apa? C total itu sama dengan C1 tambah C2. Nah, ini rumusnya buat yang seri, ini buat yang paralel. Berarti kita di sini kita goalnya itu apa? Kita mencoba gabung-gabungin kapasitornya sampai tinggal tersisa satu doang. Karena itu lebih mudah, paling mudah dianalisa ya. Kita coba. Berarti kita mulai dari dua kapasitor ini coba ya. Yang C3 sama C4. Nah, yang semua teorinya aku singkirin dulu ya. Eh, Berarti kita satuin dulu ya dua kapasitor ini. Mungkin biasanya kasih namanya langsung aja. Kalau misalnya gabungin C3 sama 4 kita kasih nama kapasitornya C3 C4 aja. Berarti ini mereka dirangkainya secara paralel. Berarti tadi aturannya apa? Tinggal jumlahin aja ya kapasitornya. C3 tambah C4. Berarti ini sama dengan dikasih ya. Nggak dikasihnya C2 sama C4. Oh, ini bukan soal basic ya. Ada nggak ya contoh soal yang basic ya? Sebentar. Jadi aku coba bikin soal baru dulu ya. Ini kita singkirin dulu bersama. Nah,
Dan ini aku kemudian dulu, sorry. Nah, aku coba bikin soal yang lebih basic dulu ya. Kayak gini ya. Nah, ini kapasitas ini ini kita punya baterai misalnya, nanti deh kita bikin plot ya. Misalnya ini kita bikin 8 farad misalnya. Terus yang ini berapa ya? 32 tambah 4. Ini apa angkanya agak random aja ya. Kita coba semoga hasilnya bisa bagus. Kalau kita mau terus ini misalnya 12 volt. Kalau kita mau tentuin kapasitor kapasitor ekuivalennya tinggal tadi satu-satu aja. Ini kan paralel. Nah, ini kapasitor nama dulu C1, C2, C3. Berarti C23 kita bisa ini paralel tinggal jumlahin C2 tambah jangan gitu berarti angkanya aku pilih yang lain deh. Ini bawah deh. C2 tambah C3 sama dengan 32 tambah 4 berarti langsung 36 aja ya. Nah, terus habis itu ini berubah jadi rangkaian C1 dengan 8 farad dan C23 dengan 36. Di sini 4 dari 12. Yang nggak usah diingin. Heeh. Terus ini kan sama kayak mereka seri. Kalau seri tadi gimana aturannya? Buat C total, satu per C total sama dengan 1/8 lambda F tambah 1/32 F aja ya. Kita tadi yang beda. F sama 1/32. Ini berarti jadi totalnya jadi 4 tambah 8 kali 3 32 ya. 2F berarti catatnya itu sama dengan 32F/5. eh Ya, gini aja. Catatnya berarti ini rangkaian ini sama dengan rangkaian ini sebenarnya ekuivalen. Ah, 12V, 12V, catat sama dengan 32F/5. Nah, gini. Berarti gitu cara buat ngubah dari beberapa kapasitor ke satu kapasitor doang. Karena kalau udah satu kapasitor, kenapa kita bisa langsung hubung-hubung lebih gampang interaksi sama baterainya. Jadi kalau kita misalnya mau tahu muatan yang disimpan di kapasitor, oke, jadi aku beneran totally bikin soal baru aja ya. Kalau gitu, yang dua itu kita lupakan dulu. Saya tidak terlalu basic. Jadi eh, tadi apa? C sama dengan Q per P. Berarti kita tahu kalau misalnya kita mau cari muatan ya tinggal Q sama dengan P gini deh, V tot. Nah, C tot berarti P dikali C tot. Berarti 12V dikali 32/5. Nah, aku bikin jadi 10 aja deh biar lebih gampang. 10, 10, 10 volt, 10 volt, 10 volt. Berarti di sini juga jadi 10 volt. Berarti di sini jadi 64 kolom. Oke. Kita tahu di sini Q eh, muatan di sini 64 64 kolom.
Berarti apa yang kita tahu buat rangkaian sebelumnya? Nah, berarti kita tahu di sini itu eh, muatannya tersimpan 24 kolom. Berarti tadi ingat kalau kalau seri itu apa yang sama? Kalau seri, wah mereka muatannya sama. Berarti di sini 24, di sini 64 kolom, di sini juga 64 kolom. Nah, yang mungkin beda di antara mereka itu potensialnya. Berarti kalau kita coba lihat lagi, kalau kalau kita mau tahu muatan di masing-masing ini, kita coba lihat ya, paralel. Kalau paralel bukan muatan yang sama, tapi foto V-nya yang sama ya. Jadi masih ada mikir dikit. Nah, berarti kita harus coba cari dulu V perubahan voltase di sini Bapak ya. Kita kasih namanya V23. Berarti yang kita udah tahu ya muatan di sini kan 64 kan. Berarti eh, berarti kalau kalau muatannya sama dengan 64, berarti tadi Q sama dengan V sama dengan Q per C ya. C23. Ini juga Q23 deh. Buat dapat V23. Berarti sama dengan 64 C dibagi Bapak itu 36 ya. 36 Barat ini sama dengan gak enak yang angkanya. Apa boleh? 8 6 oh bisa bagi 8 semuanya. Eh, itu kan ini bisa bagi 4 ya. Jadi 6 bisa dibagi 4 juga. Jadi 8 jadi 4 3. Iya, aku dulu. Oh, bisa bagi. Oh, empat bagi 8. 4 bagi 3 6. 64 bagi. Maaf ya, entah kenapa Jil lagi lambat aku. Sorry, 16 per 9 outnya. Nah, berarti kita tahu ya, berarti kok beda potensi ya ini 16 per 9. Berarti di muatan awal juga beda beda di antara sini sama sini itu juga 16 per 9 delta V-nya ya. Nah, berarti kita bisa cari muatan dia masing-masing ini gimana? Yang kita tahu itu kalau mereka paralel artinya beda potensi di masing-masing kapasitor sama ya. Berarti di sini beda V-nya 16 per 9, di sini juga 16 per 9 volt. Berarti buat tahu Q di 2 tinggal beda beda potensinya dikali sama kapasitansinya 2. Jadi sama 16 per 9 dikali 32. Aduh, angkanya nggak enak banget ya. Tapi 32. Ini jadi sekitar 56,8 kolom. Kalau di Q3 ya berarti P23-nya berapa? 16,9 dikali C3-nya 4 sama dengan 7,11. Nah, nah berarti gitulah kayak caranya buat nyari kalau bisa disuruh nyari berapa muatan yang tersimpan di kapasitor-kapasitor ini. Berarti kita reduce dulu jadi satu kapasitor biar tahu kita muatan kita bekerja dengan berapa muatan terus kita work our way backwards gitu. Semoga kebayang lah ya. Eh, Soalnya aku nggak sengaja milihnya soal-soal yang sangat susah, sangat sulit ya. Sebenarnya mungkin bisa aja sih keluar di UTS, tapi kita fokus sama yang lebih mungkin dulu keluar di UTS. Oke, kita dengan udah tahu cara deal with kapasitor dalam rangkaian gini, kita bisa masuk ke kapasitor dengan di elektrik, tapi di elektriknya itu bentuknya kayak gini. Ya, jadi nggak cuma full satu material K1 gitu. Nggak, tapi dibagi-bagi jadi 3 domain masing-masing gitu. Kita coba cari ya eh, kapasitornya kalau kapasitansinya kalau kayak gini. Kalau kita perlu dikasihnya Pak.
Kapasitor plat jajar dan medium seperti ditunjukkan oleh gambar K1 94 tiga, K2 92, K3 94 memiliki luas plat masing-masing. Dan jarak antar plat D sama dengan 66 milimeter dengan sumber tegangan 200 volt. Nah, A. Tentukan besar kapasitor C kapasitor tersebut. Berarti ini sama aja kayak kita sebenarnya konsepnya itu kayak ada beberapa kapasitor kecil di dalamnya. Terus kita mencari kapasitor totalnya, kapasitor ekuivalennya. Berarti ini itu sebenarnya suatu rangkaian juga bisa dianggap. Ya, berarti ini masuk di sini, cabang di situ. Terus di sini ada kapasitor satu, kita kasih namanya. Terus di sini ada kapasitor dua, yang seri dengan kapasitor tiga. Terus mereka berdua paralel sama satu. Bayang nggak Kebayang nggak cara buat dari gambar ini jadi sirkuitnya, jadi rangkaiannya. Bayang ya. Jadi di sini ada dua yang seri, terus mereka saling paralel sama yang K1 ini. Berarti dari sini kita bisa mulai cari kapasitor ekuivalennya ya. Tapi kita kapasitansi ya, kapasitor ekuivalennya. Berarti kita harus cari kapasitansi masing-masing dulu satu-satu ya. Nah, kita dikasih tahu nih, eh, buat nyari C1 ini gimana? Berarti ingat kalau tadi secara umum untuk buat kapasitor itu C sama dengan Q per V. Terus tadi udah jelas belum ya di teori awal. Ada rumusnya buat 4 derajat. Nah ini, E0 dibagi A per D. Berarti kita bisa langsung aja. Ini jadi E0 A per D. Setuju ya? Berarti terus, ini kan rumus rumus umumnya ya. Berarti kita bisa coba buat satu-satu masing-masing. Aku tulis dulu rumus umumnya di sini. Kalau C1 berarti sama dengan E0 dikali luas luas dielektrik yang satu ini. Berapa? Setengah A ya. Setengah A dibagi jaraknya ini D ya. Itu udah, kita aja. Berarti eh, kapasitansi yang satu ini setengah E0 A udah mau masukin sekarang atau nanti aja? Kayaknya nanti aja ya. C2 ini sama dengan E0. Luasnya apa? Luasnya setengah A juga. Sorry, lupa dikali apanya? Eh 8 dialektiknya ya. Itu pada yang paling penting. Ingat, kayak K1, 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 K2, S setengah D. K2, E0, A per D, sama terakhir C3 sama dengan K3, setengah A per setengah D sama dengan K3. Nah, gini ya buat masing-masing. Berarti ya kayaknya mending kita masukin dulu ya daripada nanti di tengah-tengah kerjainnya pakai variabel. Berarti ini jadi kita coba ya kalau masukin masing-masing. K1 sama dengan 4/3. Apa hitung dulu ya? K1 sama dengan 4/3 dikali kali tunggu dulu ya. Kayaknya eh ya deh, kita masukin sekarang aja nggak apa-apa. Jadi K1 itu 4/3 dibagi 2 dikali, tapi L-nya aku simpan aja ya. Permisivitasnya kita biarin aja dulu gitu kali atau nggak deh, kayaknya lebih enak kalau kita gabung-gabung itu deh justru kita cobain ya.
C2 sama C3. Ini kan mereka seri, berarti kalau mau digabungin C, per C2 3 sama 1 per C2 tambah 1 per C3. Coba ini jadi eh, langsung dibalik aja berarti D K2 E0 A tambah D dibagi K3 E0 A di C3. Hmm, Gak susah ya kayak gini. Kita keluarin skill juga potong kita asal jadinya ada. Iya. Terus kakinya cuma kaki tiga besar dan bebas. Nah, Sama dengan kan sebenarnya. Oh gitu ya. Alright. Boleh soalnya. K3 sama dengan D E0 A K2 tambah K3 bagi K2 K3. Coba Jadi coba. C23 ini tinggal dibalik aja ya. Berarti ini tinggal balik. Ah, enggak. B K2 K3 K2 tambah K3. Nah, terus kita tinggal paralelin ya dengan C1. Jadi C tot sama dengan C1 tambah C23. Ini langsung sama dengan Kuadrat ya. C1 tadi berapa? Iya, sama dengan K1 itu A per D kita tambah sama K2 K3 per K2 tambah K3 A per D sama dengan nah itu K1 tambah K2 K3 K2 tambah K3 A per D. Nah, sekarang kita baru bisa masuk-masukin ya. Nah, kita coba hasilnya. eh Coba hitung dulu ya. Langsung tadi K1 berapa? 4/3 tambah K2-nya berapa? 2 sama. Oke, 2 4 2 tambah 4 anu berapa? 200 volt. Aku 200 volt. A-nya itu 30 cm². 30 kali 10 pangkat 4. D-nya jaraknya itu 6 mm. 6 dikali 10 pangkat -3. Benar ya? Ini berarti kita coba hitung. Hmm, Kali 4/3 tambah 2 kali 4 bagi 2 tambah 4 kali 30 pangkat 30 kali 10 pangkat 4 dibagi 6 kali 10 pangkat -3. Baik. Ya, aku dapatnya ini semua ternyata jadi satu ya hasilnya. Berarti ini jadi satu. Ini nih. Uh. Ah, satuannya apa ya benar? Ini kan ini semua gak ada satuannya. Yang ini meter kuadrat, ini meter. Berarti ini 1 meter. 1 meter. 1 meter. Satu meter.
boleh. Nah, oke. Tapi pas ini aku kehilangan poin gara-gara gue lupa rumus lagi. Yang B, hitung muatan total yang tersimpan pada kapasitor tersebut. Nyatakan dalam ya muatan total, gampang tadi Q sama dengan CV sama dengan dari 1 meter. Mhm. Tadi V-nya berapa? V-nya? V-nya 200 volt. Jadi 7 tekanan. Ini jadi 200 kolom ya. 200 ini satuannya meter volt ya. Iya, Stop nggak? Stop. gitu. Kalau satunya apa saja ya? Tapi biar nggak terlalu bingung. Oke. Soalnya kan sebenarnya EO-nya ini kan punya satuannya sebenarnya. Jadi ini bukan 200 EO kolom sebenarnya tuh. Soalnya kan EO-nya ini punya satuan. Ya, jadi sebenarnya harusnya satuannya itu sesuatu yang bikin satuan EO-nya sebenarnya kolom. Tapi ya nggak apa lah. Kita pakai aja deh. Terus yang terakhir C-nya ini minta apa? Tentukan besarnya medan listrik di setiap medium di dalam kapasitor tersebut. Oke, gitu ya. Berarti kayak biasa buat lat jajar P sama dengan ED. Karena ini seragam ya E-nya. Berarti kita dapat E ini sama dengan P per D. Sekarang kita coba cek aja di masing-masing. Berarti kalau buat di yang satu, berarti E1 ini berarti sama dengan P per jaknya jaknya yang D1 yang K1 ini D aja ya. Langsung D. Sama dengan 200 volt dibagi 6 milimeter 6 kali 10 pangkat min 3 meter sama dengan segini lah serat ini kan sama 2 kali 10 dua jadinya 10 pangkat 5 volt per meter. Ini buat yang E1. Kalau yang E2, nah, ini kan mereka ada hubungan serinya dulu ya. Berarti gini nih. Nah sama ini kita tahu V-nya 200 volt itu doang gimana? Ya soalnya ini kan mereka terhubung paralel ya. Kita lihat tuh. Mereka terhubung paralel. Kalau tadi tuh terhubung paralel apa formulanya? Artinya mereka eh, beda potensinya sama ya. Berarti di sini 200 volt, di sini juga 200 volt. Nah, berarti kita langsung tahu ini 200 volt. Kalau buat yang E2, cara kita tahu P-nya gitu gimana? Berarti kan kita pakai informasi yang kita tahu aja dulu. Bahwa mereka muatannya itu sama kan ya? Berarti kita pakai step intermediate-nya dulu. Gini. Pas mereka masih kayak rangkaiannya, kita anggap ini C1, ini C yang tadi ekuivalen C23. Nah ya, nah muatan di sini berapa? Muatan sama dengan CV. Berarti Q23 sama dengan C23 dikali V. Coba ya, C23 dikali eh, V23 sama dengan eh bentar. C23-nya itu tadi kita dapat ya, belum nah, sorry. Kok Oh, ya nggak ada ini kan di banget dua, sebelah sebelah tiga. sebelahnya lumayan pas. Oh, atau kita bisa lihat muatan total dikurang sama muatan yang ada di C1 aja, itu kayaknya lebih gampang. Udah ngerti Muatan tapi totalnya itu kan salah koma. CV sama dengan Salah koma. tadi Berarti ya, dia sama. 200, kita udah dapat yang muatan totalnya 200. Nah, kita lihat dulu muatan di C1 berapa? Muatan di Sama. C1 berarti sama dengan Q1 sama dengan C1 dikali V sama dengan Sama banget. sepertiga. Mm-mm.
Dari pertanyaan. Oh, dikali 200 volt ya. Masa gampang Nah, tuh. berarti sama dengan 200 per 3. Pas SMA jago. Nah, berarti buat yang muatan yang tersisa, buat yang di C23, sama dengan muatan total dikurang muatan yang di sini ya, berarti muatan Q1 sama dengan 200 tadi V ya. Heeh. Terus saya aja terusnya dikurang 200 per 3. Mm-mm. Berarti tinggal 400 per 3. Oke. Nah, ini muatan yang di Q2 sama Q3. Udah berarti di muatan di Q2 sama dengan muatan di Q3 sama dengan 400 per 3 sama 0. Berarti eh, E2-nya, berarti voltnya sama dengan ya volt di 2 sama dengan Q2 bagi C2 aja. Nah, jadi 400 per 3 terus V3 sama dengan Q3 bagi C3. Kemudian ini aku langsung ke hasilnya aja ya. 406 per V, V2. Jadi misalnya V per D ya. V2 dibagi D-nya tadi D per 2 ya. Ini D per 2, Gue nemu laptop, laptop cakep. 100 per 3 V 13 dikali pakai 3 milimeter doang ya. 3, 10 min 3 meter. Bang, Asus. Ini sama dengan 4 per 9 kali 10 pangkat 5 V per meter. Yang E3 juga mirip, tapi ini V3 D per 2 sama dengan 400 per 6 3 kali 10 pangkat min 3 M. Berarti ini sama dengan 2 per 9 kali 10 pangkat 5 V per M. Nah, dapat deh medan listrik di semuanya. Lu kalau mau beli ini asli sih. Ya itu awal banget. Materinya Oke. anjing. Ya, kayak gitu sih materi yang aku udah siapin. Maaf ya, tadi soal-soalnya banyak yang lebih susah dari diperkirakan sama aku banyakinnya banyak penekanan di teori biar kalian. Soalnya ya sebenarnya soal-soalnya gitu-gitu aja sih. Cuman yang takutnya itu kan kayak kita nggak yakin rumus rumus mana dipakai di mana, rumus mana dipakai kapan, cara dapat rumusnya gimana. Jadi mungkin dengan aku nunjukin rumusnya muncul dari mana, kalian bisa lebih paham dipakai di mana, sama eh, rumusnya dapatnya gimana dan lebih hafal juga. Ya aku stop sharing dulu ya. Oke, jika kak gitu, thank you yang udah stay sampai akhir nemenin. Semangat terus buat Itu kalau UTS-nya ya. ngapain kualitas kayak itu